Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ID. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang cara membuat hillshade dengan menggunakan software ArcGIS. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk like, comment, dan di subscribe channel ini agar tidak ketinggalan postingan-postingan terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja mulai untuk tutorialnya. Silakan teman-teman pertama kali masuk ke dalam software ArcGIS ya. Oke, ini merupakan tampilan pertama dari ArcGIS. Kemudian teman-teman silahkan menyiapkan data DEM ya, data DEM teman-teman semua yang akan dikonversi atau akan digunakan sebagai dasar ya untuk pembuatan hillshade. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman semua, hillshade ini kan sebuah efek 3 dimensi yang kita buat di dalam aplikasi ArcGIS ya. Jadi ketika nanti teman-teman mau buat sebuah peta, teman-teman pengen memberikan efek timbul pada bentuk lahan yang mungkin itu memiliki relief seperti gunung, perbukitan, bentuk lahan struktural dan vulkanik misalkan ya, yang memang dia punya elevasi yang cukup variatif seperti itu. Nah, itu sangat sangat indah peta kita jika dimunculkan efek 3 dimensi. Dan untuk memunculkan efek 3 dimensi, kita lakukan dengan pembuatan hillshade. Dan memang dasarnya adalah data Digital Elevation Model atau DEM. Nah, kenapa DEM? Karena memang di DEM itu kan dia memiliki data berupa ketinggian, sehingga datanya nanti akan merepresentasikan dataran mana yang tinggi, mana yang lebih rendah, dan mana yang dataran, seperti itu. Sehingga ketika kita ubah data DEM kita ke hillshade, nah maka nanti efek 3 dimensi akan muncul. Nah, teman-teman silahkan ya, persiapkan data DEM-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini hasil klip ya, hasil pemotongan citra DEM saya di tutorial yang kemarin dari Kabupaten Gunung Kidul ya. Ini untuk SHP-nya, kemudian untuk DEM-nya. Nah, langkahnya sangat simpel ya teman-teman. Jika ingin membuat hillshade seperti itu, teman-teman tinggal buka search. Setelah itu, teman-teman tinggal tulis saja hillshade pada kolom pencarian. Kemudian enter. Nah, dari pencarian teman-teman akan kalian temukan hillshade ya, ada 3D analysis, hillshade spatial analysis, kemudian ada thin triangle. Nah, teman-teman bisa semua dipakai, tapi kalau saya biasanya memakai yang 3D analysis. Klik saja ya teman-teman ya. Oke, nah nanti akan muncul jendela tools dari hillshade ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat atau memasukkan ya sesuai dengan kolomnya. Pertama, input raster. Input raster ini intinya ya, data apa yang akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan hillshade. Nah, sudah saya jelaskan di awal, untuk membuat hillshade kita menggunakan data DEM. Maka pilihlah data DEM untuk input raster ini. Oke, selanjutnya ke kolom output raster. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan lokasi penyimpanan dari data hillshade tersebut ya, teman-teman ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, jika output kita adalah berupa data raster, maka dalam penyimpanan kita gitu ya, atau output datanya itu ditambah dengan .tif. Nah, teman-teman, untuk azimut dan altitude, sebenarnya teman-teman bisa menyesuaikan dengan sesuai kebutuhan teman-teman semua ya. Tapi saya biasanya ini sesuai default yang ada di software ArcGIS. Langsung saja klik OK. Oke, teman-teman, ini sudah keluar ya hasil hillshade-nya. Ini memang di ArcGIS saya warnanya seperti ini ya, teman-teman ya, agak gelap. Kemudian ya agak kurang bagus sebenarnya warnanya. Ini juga saya juga agak bingung dari dulu ya, tapi memang
karena ArcGIS saya ini memang udah lama nggak diperbarui ya, dan memang saya sering gunakan, terakhir juga saya gunakan untuk skripsi, DEM atau hasil hillshade-nya memang seperti ini, tapi setelah dibuat dalam peta, kemudian sudah di layout dan di ekspor ya dalam bentuk peta cetak seperti itu, warnanya tidak seperti ini lagi gitu. Jadi ketika sudah di overlay dengan peta di atasnya gitu ya, itu sudah tidak lagi berwarna seperti ini. Nah itu saya juga kurang tahu. Nah tapi kalau memang saya cari tahu ya, itu memang tampaknya ketika di project ArcGIS seperti ini. Tapi untuk efek 3 dimensi dan efek timbulnya masih berfungsi seperti itu teman-teman. Oke, ini sudah jadi ya sebenarnya ya data hillshade yang dibuat. Dia sudah memiliki data ketinggian ya, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Di sini ada bagian pegunungan ya di daerah sini. Ini ada daerah eh, kalau tidak salah di sini daerah struktural ya, daerah apa? Pengangkatan ya, kalau tidak salah pengangkatan bagian apa itu bagian selatan Jawa ya. Ini kan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul, kemudian Kabupaten Sleman ya, kalau tidak salah ya. Teman-teman mau dikoreksi ya, yang sering kajian di daerah DIY. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Di sini juga kita bisa lihat ada apa relief untuk sungai ya. Kemudian ini kan ada apa ya kayak bintik-bintik gini ya. Ini kan, nah ini memang karena di daerah Gunung Bantul itu kan, Bantul di daerah Gunung Kidul itu kan ini ya, daerahnya kan kebanyakan kars ya, solusional. Nah, makanya di sini kelihatan kayak ya agak nggak rata lah seperti itu, nggak datar, ini agak kasar ya. Kalau menurut saya sih ini selain karena memang datanya dalam bentuk DEM ya, masih beserta dengan DTM DSM maksudnya dengan surface dengan penampakan yang ada di atas tanah sehingga tidak datar gitu. Nah, di sini tapi agak agak rapih ya di tengah-tengah sini ya. Seperti itu. Nah, ini kemungkinan memang daerah datarannya. Ya, seperti itu teman-teman untuk pembuatan peta hillshade ya. Kemudian untuk gimana sih misalkan kita mau mengoverlay dengan peta ya peta apapun lah ya yang memang kita mau buat seperti itu sehingga muncul efek dari apa tiga dimensinya gitu teman-teman. Nah teman-teman bisa contohnya nih saya tampilkan peta SHP-nya ya. Kemudian saya coba untuk apa warnanya memang seperti ini ya teman-teman ya, agak kurang menarik. Tapi kalau teman-teman eh, bikin peta kemiringan lereng itu bakal bagus sekali teman-teman. Nah nanti di next video saya akan membuat gimana caranya membuat peta kemiringan lereng. Nah kemudian disertai dengan overlay dengan data hillshade. Nah di sini silakan teman-teman klik 2 kali saja atau buka properties ya di SHP Kabupaten Gunung Kidul. Nah, setelah tampil layar properties ini, teman-teman pilih display. Nah, di bagian transparan ini ya, itu kan 0 ya. Kita klik saja, coba-coba aja ya teman-teman ya. Ini rentangnya 0 sampai 100. Misalkan 0 itu dia artinya tidak ada transparansi, jadinya hillshade-nya tidak muncul, maka coba teman-teman pilih misalkan 25 gitu. Play. Nah, di sini kan akan muncul ya teman-teman ya, akan kelihatan ya hillshade-nya. Nah, jadi teman-teman bakal muncul ya. Jadi awalnya hanya berupa ya warna pink tadi, tapi ketika sudah diganti transparansinya maka hasilnya kelihatan ya. Walaupun memang ini ada terkesan warna dari hillshade yang putih dan hitamnya kelihatan, tapi sebenarnya ini sudah memunculkan efek 3 dimensi, teman-teman. Cuman karena tadi saya katakan, karena memang SHP yang saya gunakan sebagai contoh ini adalah SHP satu warna, sehingga tampak kurang menarik, teman-teman. Nah, nanti next video saya jelaskan lagi akan mengenai bagaimana di overlay dengan kemiringan lereng. Dan itu insya Allah ya, itu bakal menghasilkan data yang lebih bagus, bahkan menurut saya sangat bagus gitu ya. Apalagi karena lebih menarik lah bentuk 3 dimensi.
Seperti itu teman-teman untuk tutorial kita pada hari ini, pembuatan peta hillshade. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.